Okay, so good afternoon, good evening, selamat malam. This will be a video, introduction video for the week 3 about actors in global environmental politics. Jadi ini akan video pengantar untuk kalian untuk bisa belajar terkait aktor pihak-pihak yang terlibat dalam global environmental politics. So di eCampus sudah saya bisa sharing screen. Di mana? Oke, sebentar. Oke. So ini di eCampus sudah ada reading, ada bacaan yang you need to read it so to understand about what the roles of each actors in global environmental politics. And then I also provide you with the PPT, presentationnya ada juga, itu semacam summary, ringkasan dari reading tadi. And this is the first part of the today session. And then the second part is discussing about theory of change. Jadi ini lebih praktis, artinya teori diartikan sebagai sesuatu yang praktis, yang mungkin bahasa sederhananya adalah semacam ringkasan sebuah peta atau rencana apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai perubahan. So what kind of things that you need to achieve the change in the future. Jadi ini semacam rencana, bisa juga dikatakan semacam ringkasan proposal. Jadi ketika kalian membuat proposal sebuah project, program, you want to reach certain goals, right? Oke, jadi mau mencapai suatu, dan di situ apa yang harus dilakukan seperti apa, dan inilah yang dinamakan di dalam banyak NGO, LSM atau kegiatan pembangunan itu sebagai theory of change. Oke, so jadi video ini akan coba menjelaskan lebih secara singkat saja apa yang perlu kalian perhatikan di terkait dengan readingnya. So I just give you kind of highlight in terms of the readings that you need to keep close eyes on that. Jadi perlu diperhatikan. Let me show you the presentation. Just give you a very brief explanation. Oke, jadi ketika kita bicara aktor di environmental area, so this is the actors that involved. There's nation states, IGOs, NGOs, and business and industries. So yeah, of course there are many other actors, but we want to focus on this to understand why we can agree on certain agreements on certain issues, why there is no agreement on certain issues. Kenapa ini kita bisa ada kesepakatan, kenapa tidak? So all are determined by these actors, and this is the most important actors, of course, is nation states. But we see also in many cases, particularly in environmental issues, khususnya di isu-isu lingkungan, yang non-state actors is also becoming more important. So, coba mulai dengan selanjutnya berpikir tentang gimana sih, ada contoh tentang bagaimana negara itu bisa mempengaruhi sebuah global politik global, particularly in environmental, so global environmental politics. And from the reading, actually you can see the different roles that state can do. Jadi peran negara itu dalam perjanjian, dalam isu-isu lingkungan tertentu, they have different roles. It's depend on their national interest. It's also depend on the cost and benefit. It's depend on certain aspect. But basically ada peran namanya lead state, negara yang mempromosikan sebuah isu, support state, the one that support the lead state in certain issues. Swing state ini yang memang bergeser posisinya, kadang dia mendukung, kadang cuma diam saja, atau veto state, meaning that the veto state here is the one that opposing certain agreement, yang menolak adanya pembahasan terhadap isu tertentu atau aturan tertentu. So you need to read a more detailed example in the reading. Yang selanjutnya, so resources apa sih? Bagaimana sih negara itu bisa mempengaruhi negara lain untuk mendukung,
untuk memaksa mereka menjadi mendukung isu tertentu. So countries have economy, scientific, technological, and diplomatics. So, how is the kind of how they use it? Okay, please take a look on the reading about how they can use economic resources, menggunakan sumber daya ekonomi untuk dalam bentuk misalnya economic sanctions, ada sanksi ekonomi atau mungkin bantuan ekonomi. Tujuannya adalah bagaimana mereka mendapat dukungan, support terkait isu tertentu. Nah, ini yang tadi saya katakan, just the thing that I just mentioned before. So, bagaimana posisi negara itu, nation state in certain issues, misalnya perlindungan ozon, perlindungan tentang misalnya hutan, biodiversity, or climate change, or depends on domestic politics. Maksudnya itu proses dinamika di dalam negeri, ideologi negaranya, birokrasinya, gerakan-gerakan lingkungan, or they also kind of calculate the threat and cost of proposed regime. Jadi kalau kita mau membuat sebuah kerjasama, buat perjanjian, membuat organisasi yang dikatakan regime tadi, apa sih keuntungannya atau mungkin biayanya? So they think about that, but also in terms of international prestige. Jadi prestige juga apakah kalau saya mendukung ini image-nya akan jadi baik atau buruk atau seperti apa? So this is also important part for them. So we move to intergovernmental organizations, IGOs itu, so different with NGOs because IGOs is the members is nation state. Jadi ini organisasi-organisasi yang anggotanya adalah negara, seperti contohnya UN or maybe World Bank, IMF. So this is the global IGOs, but also regional IGOs seperti ASEAN, seperti mungkin European Union. So those are organization and how they influence policy. So this is how they do. So mereka itu punya peranan untuk mengarahkan agendanya seperti apa, membuat konferensi-konferensi, memberikan penilaian-penilaian independence, or ini soft law itu artinya seperti memberi standar atau guidance. Please check in the reading that I put on the eCampus. And secara khusus kita membahas tentang the role of the secretariat. Jadi dalam IGOs, in the IGOs, the most important body in the IGOs is the secretariat. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi internasional, yang peran paling penting adalah sekretariatnya. Kenapa? Dia itu bisa menghubungkan banyak negara terkait tentang isu tertentu. Kenapa? Karena negara-negara itu urusannya sangat banyak, mereka tidak bisa melacak dari mulai isu lingkungan, isu keamanan, segala macam. So you need to have secretariat to bridge that knowledge differences. Jadi ada negara yang sudah advance terhadap lingkungan, tapi ada negara yang baru berpikir tentang lingkungan. Bagaimana ini bisa dikomunikasikan, mereka bisa update tentang gimana sekarang posisinya, apa yang perlu diurus, apalagi perjanjian yang perlu ditandatangani. So this is what we call knowledge brokers. Norm builders is more on how to promote certain value, jadi mempromosikan cara pandang tertentu, nilai tertentu, hal yang baik dianggap baik bagi negara itu, pola perilaku yang tertentu. This is how secretariat do. So maybe 30 tahun yang lalu, 30 years ago, many countries are not concerned about environmental issues, but now most countries or almost all countries, despite their position in certain issues, they will see that environmental protection is a very important thing. Jadi terlepas dari isu posisi mereka dalam hal detail-detail tentang isu ozon, isu climate change, tapi secara umum tidak ada yang menolak bahwa melindungi lingkungan itu suatu yang penting, paling penting mungkin, dan tidak ada yang menolak itu. Masalah detailnya itu lain persoalan. Okay, so this is the role of the secretariat. And next is environmental NGOs. Jadi NGOs itu juga berperan penting karena mereka itu karena fokus di isu tertentu. Beda dengan negara itu yang urusannya banyak. They have different kind of business to do. They have issues to solve. But NGOs can focus on certain things. Misalnya tentang pemberdayaan petani, untuk perlindungan misalnya orang utan, perlindungan badak Jawa. So they can focus on, so that it means that they can accumulate, bisa mengumpulkan pengetahuan yang lebih
lebih banyak, they are expert on that. So because of that, they are more have informations on the idea of how to solve certain issues. Jadi karena itu. Lalu yang kedua, mereka itu karena tidak mewakili negara, jadi bisa semacam not limited, jadi tidak dibatasi oleh kepentingan nasional A, nasional B. Jadi kalau mau mengkritik negaranya sendiri pun mereka tidak masalah karena fokus mereka adalah perlindungan lingkungan misalnya gitu. So NGOs have no limitation in national interest or sectoral interest. Jadi kan kalau misalnya kalian nanti bekerja di dinas, biasanya ya dinas itu yang ngurusi tupoksinya saja, tugas pokok dan fungsi. Jadi ya pertanian yang ngurusi pertanian saja, kehutanan ngurusi perhatian saja, deplu nggak ngurusi apa-apa yang selain itu. So padahal ya tadi kesejahteraan petani tergantung ke masalah perlindungan hutan, hutan juga tergantung masyarakat yang tinggal di sana. So you need to make everyone work together, and NGO can do that because they are not focusing on one sector only, but they focus on issues. Jadi kalau bicara tentang issues, yaitu bisa multisektor. Kita mau melindungi hutan, so itu means di situ ada hewannya, ada tumbuhannya, ada manusianya, ada pemerintahannya. So they can address all the thing, all actor, all sectors together because they are focused more issue and not sectoral. And last ya NGOs itu karena mereka nggak mewakili negara seperti diplomat, jadi mereka bisa mewakili kelompok-kelompok kecil. Artinya kalau diplomat kan hanya berpikir tentang saya kepentingan nasional. So, but NGOs can, I can voice the need of the masyarakat adat or misalnya small communities, minorities, and this is how the importance of NGO. Bagaimana mereka mempengaruhi? So this is how they influence the policy. So they can use raising, pakai kampanye, pakai misalnya demo-demo atau bahkan membantu perumusan konvensi dan sebagainya. Yang terakhir, bisnis. Oke. So bagaimana sih bisnis mempengaruhi? Karena bisnis mau tidak mau harus diakui. So they are also important actors in environmental protections. Why? Because they are the one who create economy. They are who create the money. Meaning that to do a lot of things, you need the financial resources, and business is the one that create those things. So it means that having business involved in the economic protection, environmental protection is important. So, but of course you need to understand that kalau bisnis itu ya bergerak mau menolong atau segala macam selama yaitu masih segaris dengan their interest, favorable to their interest. Jadi entah itu akan menjadi perusahaan yang lebih hijau, berarti artinya meningkatkan penjualan, artinya image-nya lebih bagus, segala macam. But they also can help to fund research, campaigns, or even lobby. So this is how business can influence policy. Yang selanjutnya sih mungkin tidak perlu bisa dilihat, silahkan, itu ada kasus Bantar Gebang dan sebagainya. So the simple way to understand the actors in environmental issues in local is kind of from stakeholder identification. Jadi misalnya kalau mau membahas tadi Bantar Gebang, wah kita siapa sih aktor terlibat semacam itu. So this is how you do stakeholder identification. But this is just implementation of the previous discussion on actors in environmental global environmental politics. So please read the books, read the resources. Jadi sudah saya itu sebenarnya dari buku yang di atas sebelumnya, tapi saya ambil satu chapter saja. Silakan dibaca untuk bisa memahami bagaimana peran dan strategi dari aktor itu untuk mempengaruhi kebijakan internasional. Dan ini penting, Leron, if you write a thesis, skripsi atau paper misalnya tentang entah bukan hanya isu lingkungan, isu apa saja, you need to analyze first from the actor. Siapa sih aktor yang terlibat, kepentingannya apa, perannya seperti apa. So I hope this will be helpful for all of your activities. Bagian selanjutnya,
the next part is about theory of change. Jadi kalau ketika kita bicara tentang theory of change, it's a little bit different because the theory here ini maksudnya lebih ke suatu yang praktis. Jadi seperti kita itu mau menuju ke pulau sebelah atau seberang gitu. Jadi kita itu butuh jembatan kah? Kita itu butuh kapal kah? Atau butuh apa? Untuk butuh terbang atau butuh kapal selam. So this is how. Jadi ketika kalian membuat project, program itu berpikirnya tujuannya mana dulu, baru setelah itu apa yang diperlukan untuk menghubungkan your current state, jadi kondisi sekarang dengan kondisi perubahan yang diidamkan di masa depan itu, apa itu yang akan yang perlukan. So this is what we call it theory. Jadi teorinya itu dalam artian lebih praktis, bukan teori untuk menganalisa seperti sebelumnya neorealism, liberalism to analyze why happen or predict what will happen, but this more practical. Jadi saya mau misalnya itu seperti Jessica cerita, sini saya mau menurunkan berat badan. Tujuannya seperti ini, menurunkan berat badan. Gimana caranya? Mungkin harus lalui lari setiap hari berapa kilometer. Makannya seperti apa. So this is what we call theory of change is all about. Jadi kalau secara ringkas di sini ada there's a website that can help you to understand that. But basically this is how you discuss theory of change. Jadi, so you start with identifying long-term goals, lalu bekerja mundur. Jadi istilahnya mulai dari tujuan akhirnya dulu apa, setelah itu mundur ke belakang tentang bagaimana outcome yang mau dicapai, outputnya seperti apa, indikatornya seperti apa, sampai ke kegiatannya seperti apa, identifying interventions. Mungkin secara kalian bisa baca di website ini, tapi saya kasih contoh dan contohnya juga ada di e-campus. For the example, ya ini dari ada proyek yang saya sempat mengevaluasi. Ini proyeknya di Kalimantan Timur tentang emisi. Jadi kalau bisa dilihat kan ini semacam theory of change diagram. Jadi kalau kalian, if you are involved in a project, program, so in your proposal, jadi di proposal itu harus ada ringkasannya seperti ini. Apa sih yang kamu pengen capai dengan uang yang didapat atau dana yang didapat? Ini tujuannya. Lalu untuk mencapainya itu butuh apa saja, kegiatannya apa, capaian-capaiannya apa. So you need to have this diagram. And the black one, ya inilah yang dinamakan goals, the final goals. Jadi tujuannya kalau dalam proyek ini kan mengurangi emisi sebesar 22 juta ton CO2 gitu. Ini tujuan utamanya. Lalu tujuan utama itu di breakdown, didetilin lagi dalam tujuan yang kecil-kecil. Dalam konteks proyek ini ada 3 tujuan yang lebih kecil, yang biru atau dalam bahasa Inggrisnya this is what they call it outcome. Jadi outcome itu adalah ya tujuan yang lebih kecil dari tujuan umum ini, tujuan khusus bisa dikatakan semacam itu. So emission reduction effort are conducted more effectively through stakeholder collaboration. So tujuan kecilnya itu adalah mencapai ada kolaborasi para pihak. So, seperti itu. Itulah yang dinamakan outcome. Tapi setelah itu outcome dari tujuan kecil tadi, tujuan yang spesifik itu harus dikhususin lagi, didetilin lagi ke sesuatu yang bisa diukur. And this is what we call output. Jadi capaian yang bisa diukur. Ukurannya bisa kuantitatif, can be qualitative. Kuantitatif itu misalnya berapa jumlah peserta, berapa jumlah perjanjian, dan sebagainya. Atau kualitatif, jadi kualitas apa. Gitu. But mostly we use quantitative measures untuk biasanya pakai yang angka karena itu biar lebih jelas. Dalam konteks ini kan tadi tujuan khususnya itu kalau untuk mencapai pengurangan emisi itu harus ada kerjasama berbagai macam dinas, NGOs, atau mungkin perusahaan, jadi ada stakeholder collaborations. Gimana itu ukurannya? Ukurannya ya oke, selama project itu setidaknya kita bisa mencapai dua perjanjian yang ditandatangani oleh semua stakeholder. Jadi ketika stakeholder itu tanda tangan, berarti ini menunjukkan bahwa tercapai nih outcome
yang ada collaborations. Setelah output yang tadi sudah bisa diukur, gimana nih untuk mencapai dua agreement itu, yaitu didetilin dalam bentuk activity atau what you call it, intervention. Jadi didetilin dalam bentuk kegiatan. Jadi mungkin kegiatannya pertama mungkin identifikasi dulu, lalu mungkin ada training, ada mungkin workshop, ada conference or things that you put everything breakdown into activities and to very detailed schedule on that. So itu sebenarnya ini semacam pendekatan kalau nanti akan mengelola sebuah program atau project, inilah yang harus kalian lakukan. Ya mungkin untuk project untuk kelas ini bisa membuat yang lebih simpel, tapi poinnya tetap harus kalian. So you need to think like this, meaning that you need to start with goals. Goalsnya dulu apa sih sebenarnya saya mau capai, perubahan apa, baru nanti didetilin dengan oke, mungkin perubahan yang ini terlalu umum harus dipecah dulu. Oke, kalau sudah dipecah, you need to have exact clear indikator. Jadi yang itu yang bisa diukur. Ukurannya apa ini dalam bentuk mungkin jumlah mungkin sampah yang dibuang atau jumlah mata air segala macam. So it's something that you can measure, sudah bisa diukur, lalu diturunin dalam bentuk kegiatan-kegiatannya ini A, B, C. Jadi mungkin untuk tugas kuliah mungkin lebih untuk kelas ini bisa dibuat lebih simpel. But I hope that you start thinking like this in your work, di tempat kerja misalnya, punya tanggung jawab tentang program atau project, atau mungkin di masyarakat, atau mungkin di student organizations. So you do activities, membuat kegiatan itu bukan hanya karena ya tahun lalu kayak gini, kita perlu buat lagi kemarin kayak gini. So you should not think focus on activities, tapi you not focus on here, you not start from here, but you need to start from the end goal. End goalsnya apa, dari baru mundur. Nah, jadi ini peta inilah yang dinamakan sebagai theory of change. So please, okay, so we don't have live session, jadi tidak ada ada kelas secara langsung online, tapi materi sudah ada di sana semua. Please spend time to read it and to watch this video too. And also nanti ada juga forum diskusi yang saya harap everyone ask questions atau mungkin kasih komen pada pertanyaan temannya. So I know that you really understand, or you maybe have difficulties to understand about the actors in environmental politics and also theory of change. Oke, itu saja. Nanti akan semuanya materi ada di kampus, di grup ada diskusi. Nanti if you need more information, you can always email me. So thank you very much, and I hope that you have pleasant weekend. Okay, let me close the share and then I'll stop the recording. Okay, so thank you.